Selamat pagi. Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Rina Reski dan rekan saya. Saya Lisa Purba dan dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Kita awali berita pada pagi hari ini dari aturan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat yang dikelola desa secara mandiri, memicu sejumlah polemik. Pasalnya dana tersebut dihibahkan kepada masyarakat sehingga pemerintah tidak boleh ikut campur dalam pengelolaannya. Transformasi aturan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, atau PNPM MPD yang wajib dibentuk menjadi Badan Usaha Milik Desa atau BUMDesa, menjadi polemik dalam rapat Komisi 5 DPR RI bersama Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dana tersebut dihibahkan kepada masyarakat, sehingga pemerintah tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan tersebut. Pada rapat tersebut, anggota Komisi 5 DPR RI Hamka Bacokadi menegaskan, dalam putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 73, Peraturan Pemerintah tentang BUMDesa, transformasi terkait aset, kelembagaan, personil, dan kegiatan usaha diputuskan dalam musyawarah desa, sehingga kegiatan dana bergulir masyarakat, PNPM MPD, menjadi BUMDesa harus bermanfaat bagi masyarakat desa yang menerima. Kehadiran PP nomor 11 dengan apa yang digambarkan oleh Ibu Dirjen tadi, saya paham. Tadi dikatakan bahwa peraturan nomor PP ini, nomor 11 sudah lahir sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Oke, fine. Tetapi kita harus mencermati juga bahwa ini keputusan yang dikeluarkan nomor 11 ini, itu adalah keputusan strategis untuk orang banyak. Hamka mengusulkan revisi terhadap pasal tersebut tanpa melihat unit pengelolaan kegiatan atau UPK. Menurutnya, masyarakat yang mengelola BUMDesa harus menjadi perhatian pemerintah agar pengelolaan BUMDesa menjadi lebih baik. Bani, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi berikutnya. Kesenjangan pendidikan negeri dengan swasta semakin menjauh. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah tidak menganaktirikan lembaga pendidikan swasta, mengingat lembaga pendidikan swasta mampu menjangkau anak-anak sekolah yang tidak tertampung di sekolah negeri. Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah tidak menganaktirikan lembaga pendidikan swasta, mengingat lembaga pendidikan swasta dapat menjangkau anak-anak sekolah yang tidak tertampung di sekolah negeri. Anggota Komisi 10 DPR RI, Andreas Hugo Pareira, mengungkapkan kesenjangan pendidikan negeri dan swasta menunjukkan bagaimana keberpihakan pemerintah. Yaitu ketimpangan antara pendidikan negeri dan pendidikan swasta. Itu terjadi baik di tingkat pendidikan dasar dan menengah maupun pendidikan tinggi. Artinya di sini soal keberpihakan kita melihat kepentingan pendidikan swasta ini di dalam konteks nasional. Kita tidak mau mengatakan bahwa yang di negeri itu harus diistimewakan, tapi juga jangan sampai menganaktirikan yang di swasta. Anggota Komisi 10 DPR RI lainnya, Ledia Hanifah Amalia menambahkan, di level perguruan tinggi, banyak perguruan tinggi swasta kesulitan mengejar ketertinggalan kualitas, terutama dengan perguruan tinggi yang berstatus PTNBH atau perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Terus kemudian pendidikan tinggi negerinya begini, karena ketika bicara soal PTNBH mereka punya standar dan pembiayaan yang sangat besar. Sementara yang swasta itu jauh sekali, nggak akan bisa mengejar. Sementara kita menginginkan bukan cuma kita punya world class university yang cuma hitungannya dalam jari 1, 2, 3, 4, 5, tapi kita menginginkan rata semua. Keadilan sosial itu tercermin dalam kemerataan itu. Jadi ini bagian yang sangat penting menurut saya. Ken Suari, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 6 DPR RI menyoroti anggaran yang ditujukan untuk pendataan UMKM. Dan informasi lengkapnya sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama TVR 09.
Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Komisi 6 DPR RI menyoroti alokasi anggaran prioritas Kementerian Koperasi dan juga Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM untuk program pendataan UMKM yang nilainya sebanyak 374 miliar rupiah. Tentunya Komisi 6 menilai anggaran tersebut nilainya terlalu besar. Komisi 6 DPR RI menyoroti alokasi anggaran prioritas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM untuk program pendataan UMKM sebanyak 374 miliar rupiah. Anggota Komisi 6 DPR RI, Hendrik Lewerisa, menyoroti anggaran pendataan UMKM yang mencapai 374 miliar rupiah. Hendrik Lewerisa menilai dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan big data saat ini, seharusnya proses pendataan dapat dilakukan dengan cepat, efisien, dan terjangkau. Kita hidup di era big data hari ini. Kita hidup di kemajuan IT dan teknologi yang luar biasa membantu kita untuk mendapatkan data dengan murah dan cepat. Jika kita menggunakan kemajuan teknologi di era big data ini, menurut saya, mestinya program pendataan ini tidak harus memerlukan anggaran sebegitu besar. Masih banyak kegiatan lain yang lebih penting untuk masyarakat, untuk kepentingan publik yang harus menyedot anggaran Kementerian Koperasi UKM. Anggota Komisi 6 DPR RI Mufti Anam menambahkan agar Kemenkop UKM dapat bersinergi dengan Kementerian Sosial untuk mendapatkan data pelaku UMKM yang ada di Indonesia. Jadi ternyata anggaran pendataan UMKM saja 58% dari total prioritas Kemenkop UMKM, prioritas nasional Kemenkop UMKM begitu. Maka harapan kami kalau memang butuh data tinggal disinergikan saja, minta data ke DTKS yang punyanya Kementerian Sosial untuk bagaimana minta data ke mereka soal UMKM ini begitu Pak Menteri. Ken Suari, TVR Parlemen melaporkan. Dalam rapat kerja dengan Sekretariat Jenderal MPR RI terkait persetujuan usulan penambahan anggaran pada RAPBN tahun 2023, anggota Komisi 3 DPR RI Heru Widodo mendesak Sekretaris Jenderal MPR RI menanggapi laporan temuan BPK tentang adanya tumpang tindih rekapitulasi perjalanan dinas anggota MPR. Dalam rapat kerja dengan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI terkait persetujuan usulan penambahan anggaran pada RAPBN tahun 2023,
Anggota Komisi 3 DPR RI, Heru Widodo mendesak Sekretaris Jenderal MPR RI menanggapi laporan temuan BPK tentang adanya tumpang tindih rekapitulasi perjalanan dinas anggota MPR. Heru Widodo menilai MPR RI harus segera menanggapi dan menyelesaikan temuan audit BPK sebelum memasuki tahun anggaran 2023. Saya ingin merespon soal laporan BPK yang sudah dilakukan. Saya lebih spesifik, ini menyangkut soal ada tumpang tindih rekapitulasi. Ini perjalanan dinas anggota MPR dan anggota DPR dan DPD, Pak. Saya kira ini perlu ditemukan solusi yang tepat, Pak. Kalau perlu Sekjen MPR, Sekjen DPR dan DPD ini bertemu bersama-sama. Ini kira-kira bagaimana solusinya, karena saya meyakini betul banyak teman-teman dari anggota DPR, MPR dan DPD ini seringkali terjadi bentrok metrik. Nah, kemudian kalau itu terjadi maka akan terjadi temuan di BPK. Oleh karena itu saya berharap nanti segera ini ditemukan solusinya, segera ini ditindaklanjuti. Raihan Nusyur, TVR Parlemen melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Komisi 3 DPR RI yang telah menyetujui tambahan anggaran Kementerian Hukum dan HAM sebesar 1,1 triliun rupiah. Komisi 3 meminta tambahan anggaran Kemenkumham harus bisa menyelesaikan overcrowded lapas. Komisi 3 DPR RI telah menyetujui tambahan anggaran Kementerian Hukum dan HAM sebesar 1,1 triliun rupiah. Dalam rapat kerja Komisi 3 dengan Kemenkumham beberapa waktu lalu, Kemenkumham mengajukan tambahan anggaran dialokasikan pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas sebesar 790 miliar rupiah. Anggota Komisi 3 DPR RI, Iksan Sulistyo meminta tambahan anggaran yang disetujui Komisi 3 dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di lapas, termasuk kelebihan kapasitas. Dan tentunya kita mengharapkan sekali yang menjadi sorotan selalu kan pemasyarakatan ini, Pak. Ya, atau bahwa over capacity dan overcrowdednya pemasyarakatan. Mudah-mudahan dengan penambahan ini, overcrowded dan over capacity-nya pemasyarakatan ini benar-benar bisa ditangani gitu. Selain itu, anggota Komisi 3 DPR RI Muhammad Rano Alfat menyoroti kesejahteraan sipir dan petugas lapas. Mohon diperhatikan terkait kesejahteraan sipir dan juga petugas lapas, Pak Menteri. Ini penting sekali karena kita tahu bahwa banyak sekali masalah yang ada di lapas. Bahkan peredaran narkoba misalnya atau overkapasitas ini mungkin juga bisa disebabkan dari para pegawai-pegawainya yang belum mendapatkan kesejahteraan. Nah, ini mohon diperhatikan, Pak Menteri. Teresia Butar-Butar, TVR Parlemen melaporkan. Warganet digegerkan dengan peraturan Kemenkominfo soal penyelenggara sistem elektronik yang mengakibatkan beberapa layanan online diblokir. Dan informasi lengkapnya sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 09. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan
memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Baik, kita kembali di TVR 09. Pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo Republik Indonesia mewajibkan seluruh platform atau aplikasi untuk mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat. Namun penerapan aturan tersebut menimbulkan gesekan baik dengan warganet maupun dengan penyedia aplikasi. Dan Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah melakukan upaya yang lebih optimal dalam melakukan sosialisasi kepada seluruh PSE agar segera melakukan pendaftaran dan dengan begitu masyarakat Indonesia tidak terkena dampak penyesuaian aturan ini. Dan berikut laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Kewajiban pendaftaran bagi PSE swasta lokal dan asing berdasarkan peraturan Menkominfo nomor 10 tahun 2021 tentang penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Awalnya, para perusahaan aplikasi diwajibkan mendaftar di PSE Kominfo sebelum 20 Juli 2022 atau akan diblokir aksesnya di Indonesia. Kemudian, Kemkominfo melonggarkan tenggat waktu pendaftaran PSE hingga 29 Juli 2022. Pemblokiran PSE yang gagal daftar hanya bersifat sementara dan bisa dibuka kembali. Syaratnya, PSE yang diblokir harus mengajukan normalisasi sama seperti mendaftar PSE, yaitu melengkapi pendaftaran PSE melalui Online Single Submission Risk-Based Approach atau OSS-RBA. Menkominfo Johnny G. Plate mengungkapkan pendaftaran ini tidak terkait dengan data pribadi pelanggan PSE. Namun berkaitan data-data dasar dan kontak person, alamat dan kontak person PSE, sehingga jika di kemudian hari terjadi masalah, pemerintah Indonesia bisa memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat melalui komunikasi, audit, dan kerjasama dengan PSE. Melalui akun YouTube Kemkominfo RI, Dirjen Aplikasi Informatika Samuel Abrijani Pangerapan membantah adanya kelonggaran bagi PSE yang belum mendaftar. Menurutnya, pendaftaran PSE bisa dilakukan kapan saja bagi PSE yang ingin beroperasi di Indonesia. Sedangkan tenggat waktu yang dibuat pemerintah adalah bagi PSE yang sudah beroperasi di Indonesia namun belum mendaftar. Bagi penyelenggara, paling tidak mereka bisa meningkatkan trusted dari masyarakat. Kan uang digital kan sangat bukan belantara, semua orang bisa ada di sana. Apalagi kalau terus kita kalau ini melakukan kegiatan, khususnya kegiatan ekonomi, terus kita nggak tahu, kan kita juga bisa was-was. Tapi kalau kita tahu, oh ini sudah terdaftar, oh ya dia paling tidak ada mengangkat rasa nyaman dan aman bagi masyarakat. Karena tahu kalau ada apa-apa dia bisa melaporkan. Menanggapi kebijakan pendaftaran PSE, anggota Komisi 1 DPR RI Dev Akbarsyah yang ditemui di Gedung Nusantara 3 DPR RI menilai pendaftaran PSE sebagai upaya pemerintah dalam menjaga keamanan warga masyarakat dan kepastian hukum bagi platform atau aplikator lokal maupun asing. Pendaftaran PSE juga untuk mengawal progres teknologi digital yang berkembang di Indonesia agar aplikasi digital karya anak bangsa bisa berkembang baik, layaknya aplikasi asing yang sudah populer. Memastikan bahwa mereka beroperasional di Indonesia, membayar pajak, menyumbang kepada devisa negara, dan juga untuk mengamankan
kemajuan progres digitalisasi di Indonesia agar semua aplikasi yang dibuatan anak bangsa itu dapat berkembang dengan baik. Dari Kominfo, dari pemerintah, ya saya minta untuk proaktif. Jadi yang sudah diketahui mereka itu siapa, kontaknya di mana, segera kontak. Kalau mereka tidak ada respons, nah ya baru ambil tindakan-tindakan yang tegas. Anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo berpendapat, kebijakan pendaftaran PSE yang dilakukan Kemkominfo RI demi kedaulatan negara. Meski begitu, Kemkominfo harus bijak dalam melakukan pemblokiran PSE agar tidak merugikan masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari platform digital. Menurut Bobi, sebelum melakukan pemblokiran, Kemkominfo sebaiknya melakukan sosialisasi dan waktu pada masyarakat yang memiliki usaha di platform digital agar membuat perencanaan atau opsi lain jika terjadi pemblokiran oleh Kemkominfo. Dengan didaftarkannya platform-platform tersebut menjadi PSE, negara memiliki kemampuan untuk melindungi masyarakatnya. Bila mana sekarang mereka belum memiliki entitas di Indonesia, tidak mendaftar sebagai PSE di Indonesia, itu akan sangat rentan masyarakat Indonesia itu tidak terlindungi kiranya terjadi hal-hal yang menjadi wan prestasi dari platform tersebut. Hingga 1 Agustus 2022, sudah ada 9.106 sistem elektronik yang telah terdaftar. Jumlah ini didaftarkan oleh 5.419 PSE. Komisi 1 DPR RI meminta pemerintah melakukan upaya yang lebih optimal dalam melakukan sosialisasi dan persuasi pada seluruh PSE agar segera melakukan pendaftaran. Dengan begitu, masyarakat Indonesia tidak terkena dampak penyesuaian aturan ini. Komisi 1 DPR RI mengimbau perusahaan-perusahaan digital yang beroperasi di tanah air harus menghormati peraturan pemerintah Indonesia karena untuk memastikan kenyamanan iklim digital bagi masyarakat Indonesia sebagai pengguna layanan internet. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Bogor tentunya tak hanya menjadi destinasi wisata ibu kota. Bogor juga punya beragam wisata kuliner yang lezat untuk dicicipi. Dan sesaat lagi kami akan mengajak pemirsa TVR Parlemen untuk berkunjung ke Bogor. Maka daripada itu tetaplah di TVR 09. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Anda harus mencoba roti unyil. Roti khas Bogor ini sangat lezat dan sering digunakan oleh turis untuk menjadi buah tangan khas Bogor. Dan tentunya roti unyil ini memiliki aneka cita rasa yang beragam.
Makanya gerai roti unyil selalu ramai dan perlu mengantri lama untuk mendapatkannya. Penasaran bukan mengapa gerai roti unyil selalu ramai? Dan berikut liputan lengkapnya dalam segmen Intips, Informasi dan Tips. Bogor sejak dahulu memang telah dikenal menjadi kawasan favorit banyak orang untuk berlibur atau melepas penat sejenak yang letaknya tidak jauh dari ibu kota Jakarta. Kalau berkunjung ke Bogor, kira-kira apa aja sih yang terlintas di benak pemirsa? Talas Bogor, asinan Bogor, soto mie, atau malah angkotnya yang lebih banyak dari jumlah penduduk Bogor sendiri? Nah, ada lagi nih, oleh-oleh ikonik khas kota hujan yang tidak boleh terlewatkan, yaitu roti unyil. Siapa sih yang nggak tahu roti unyil? Penganan legendaris ini selalu menjadi incaran para pelancong yang membuatnya selalu ramai pembeli. Tak hanya format unyilnya yang menarik, roti unyil juga menyediakan berbagai jenis varian rasa menarik. Bila dihitung total ada 53 jenis rasa tersedia di sini. Pemirsa dapat memilih mulai dari coklat keju, sosis, coklat kacang, donat coklat, abon, oreo, durian, jagung manis, dan masih banyak lagi varian rasa lainnya. Semuanya dijamin enak dan memanjakan lidah. Soal harga, pemirsa tak perlu khawatir. Sebiji roti unyil dibanderol dengan harga Rp1.700 saja. Pemirsa bebas pilih jenis rasa dengan jumlah pembelian per kotak 20, 30, hingga 50 biji. Boleh pilih rasa seragam atau campur. Asik kan? Mampir ke Venus Bakery, apalagi di akhir pekan, jangan kaget kalau pemirsa melihat antrian yang panjang. Kebanyakan pembeli datang dari Jakarta dan daerah sekitarnya. Kalau segini padatnya, nggak heran sekiranya Venus mampu memproduksi ribuan roti unyil setiap hari. Telah eksis selama puluhan tahun, yaitu sejak tahun 1992, roti unyil mengaplikasikan bahan-bahan yang berkualitas. Penyajiannya pun senantiasa fresh from the oven, tanpa bahan pengawet. Satu biji roti unyil rasanya tidak cukup, karena mulut dimanjakan oleh tekstur yang lembut dan rasanya yang jempolan. Jika pemirsa buru-buru dan tidak sempat mengantri, roti unyil Venus ini juga menyediakan jalur cepat yang letaknya di samping toko utama. Namun pemirsa tidak dapat memilih varian rasa karena dalam satu kotak sudah berisi rasa campuran. Seandainya pemirsa mau menjadikan roti unyil sebagai oleh-oleh dari Bogor, segera saja melipir ke tokonya yang berada di Ruko V-Point, Jalan Raya Pajajaran nomor 1, Sukasari, Bogor Timur. Sementara cabangnya bisa ditemukan di Jalan Siliwangi, nomor 27E, Kota Bogor. Pemirsa tak sempat ke tokonya langsung? Jangan kecewa, pemirsa masih bisa memesan melalui online. Langsung saja hubungi kontak yang tertera di akun media sosial Roti Unyil Venus atau website resminya. Jadi, jika pemirsa berkunjung ke Bogor, jangan lupa untuk membeli roti unyil Venus ini ya. Selamat mencoba. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kami informasikan kepada pemirsa TVR Parlemen bahwa DPR RI saat ini sudah memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihan masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR RI dan juga menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan juga memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Sejumlah agenda dan program DPR RI dapat Anda saksikan pemirsa secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Nah pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi hari ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Lisa Purba dan juga rekan saya Dina Reski. Sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.